Assalamualaikum. Semoga teman-teman yang sudah klik video ini sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, 58 tahun. Keseharian Pak Suyatno diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih dari 32 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia meletakkan istrinya di depan TV supaya istrinya tidak merasa kesepian. Walau istrinya tidak dapat bicara, tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sore harinya, dia pulang untuk memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib, dia temani istrinya menonton televisi sambil menceritakan apa-apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, hanya tinggal si bungsu yang masih kuliah. Pada suatu hari, keempat anak Pak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, mereka tinggal dengan keluarga masing-masing. Dan Pak Suyatno memutuskan bahwa dialah yang ingin merawat istrinya. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak izinkan kami menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya. "Sudah yang keempat kalinya kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat Bapak. Kami janji, Pak, kami akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian." Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anak mereka. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah lagi. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di samping Bapak, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian. Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat menggantikannya. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia. Apakah batin Bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya yang sekarang? Kalian menginginkan agar Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan ini ingin dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Sejenak, meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata istri Pak Suyatno. Dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau dengan tamu yang hadir di studio. Dengan kebanyakan kaum perempuan pun tidak sanggup menahan haru. Disitulah Pak Suyatno bercerita,
Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi, yaitu memberi waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian, maka itu adalah kesia-siaan, karena sejatinya cinta itu adalah memberi. Saya percaya Tuhanlah yang memilihkan istri saya ini menjadi pendamping hidup saya. Dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya. Mencintai saya tidak hanya dengan mata, tetapi justru dengan hati dan batinnya. Dan dia menjadi perantara memberi pada saya 4 orang anak yang lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya, termasuk dikala sehat maupun sakit. Ketika dia sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi ketika dia sakit.